Kali ini kita kedatangan unit baru lagi. Unitnya itu kayak gini teman-teman. Ini unit bocah predator yang bisa dibuat big game dan pastinya sudah sangat cocok untuk penggunaan di long range. Unitnya seperti ini ya. Kelas banget sih untuk bagian dari desainnya. Ini unitnya adalah unit Crossfire X unitnya ya. Harganya di 3 jutaan, masih di 3 jutaan. Nanti teman-teman bisa ambil beberapa paket. Soalnya kita menyediakan beberapa paket bundling juga. Selain unit saja, nanti teman-teman juga bakal dapat beberapa aksesoris, terutama pompa. Kita untuk bagian dari paketnya itu menyediakan paket set dengan pompanya. Nanti teman-teman bisa pilih juga untuk harganya. Jadi untuk budget bisa teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman masing-masing. Oke, Crossfire X mari kita bahas di video kali ini. Oke teman-teman, yang pertama kita umumkan dulu ya untuk harganya ya. Ini kalau teman-teman pengen ambil harga paling murah itu nanti teman-teman sudah dapat bonus kaos dari kita. Nanti harganya itu di 3.450.000 unit Crossfire-nya ini. 3.450.000 itu nanti sudah dapat bonus kaos. Dan itu nanti teman-teman bisa ambil juga kalau teman-teman butuh pompa. Ini kita menyediakan dua harga, terutama untuk bagian dari kelengkapan pompa. Kalau teman-teman pengen dapetin pompa yang 4000 PSI atau pompa kecil, nanti teman-teman bisa dapetin unit ini dengan harga 3 juta. Aduh mati. Dengan harga bentar. Harga 3.750.000 nanti sudah set dengan pompa 4000 PSI atau pompa kecil ya untuk penggunaannya ya. Terus ada juga kalau teman-teman pengen dapetin pompa yang ukuran gede yang 3 stage ya, ini tetap 3 stage dengan ukuran 6000 PSI, manunya itu yang di 6000. Nanti teman-teman bisa ambil juga dengan harga yang 3.850. Selisih 100 loh. Itu bed baik. Oke ya, ini buat promonya itu khusus bulan September ini, dan untuk unitnya itu cuma ada di 20 unit. Nanti teman-teman kalau pengen dapetin untuk beberapa varian paketnya nanti bisa dihubungi langsung ya buat bagian dari admin ya. Itu tadi untuk bagian dari paketnya ada yang 345, 3.450 itu nanti dapat bonus kaos, free kaos. Kalau teman-teman ambil di 3.750 nanti ada berupa tambahan di bagian pompa 4000 PSI, cuma kaosnya nggak ada. Kalau teman-teman nanti pengen ambil yang di 850.000 itu nanti 3.850.000 ya. Itu nanti sudah dapat untuk bagian dari pompa yang ukuran gede, yang ukuran 6000 PSI. Lumayan teman-teman, cuma selisih 100.000 loh. Soalnya biasanya untuk pompa itu selisihnya biasanya di 200 ribuan. Oke ya, untuk bagian dari pompa itu diselisihnya itu di 200 ribuan, itu mbak dikasih selisih 100, mungkin agak baik ya untuk mood dari bagian kepala kita. Oke, ini untuk unitnya seperti ini. Kalau kita cek-cek atau kita lihat-lihat untuk unitnya, terutama di bagian chambernya, ini persis banget dengan unit RTX. Ya, teman-teman nggak salah lihat, ini bukan unit RTX ya, tapi ya persis tapi dengan unit RTX, mulai dari bagian dari ukuran rail, terus ukuran bagian dari chambernya, modelnya, terus bagian dari lekuk-lekukannya, untuk bagian dari framenya pun juga persis banget kayak RTX. Ya, kalau kita dulu punya BRTX itu kopian dari RTX, tapi ini lebih persis lagi dengan RTX ya. Oke, kita bahas untuk bagian dari unit ini. Kalau teman-teman pengen lihat secara dekat agak susah sih, soalnya kameranya juga jauh. Dan untuk bagian dari paling jelasnya, ini pakai tabungnya yang ukuran gede. Unitnya ini bagian larasnya itu juga panjang. Terus untuk bagian dari poppernya cuma popper predator biasa ya, maju mundur biasa, belum bisa dilipat untuk bagian dari poppernya. Oke, ini untuk bagian larasnya, coba satu. Wih, 65 ini panjang loh ini. Ini pakai laras panjang 65 untuk unitnya. Sangar banget. Ini untuk penggunaan long range sudah sangat cukup ini. Coba kita cek untuk bagian dari penggunaan OD-nya. Ini OD-nya itu di OD 13. Kalau kita mau buka ini nanti juga agak susah. Coba tak inceng saja ya, tak intip saja untuk bagian dari alurnya. Biasanya soalnya rata-rata kalau kita pakai di laras panjang 65 itu biasanya sudah bisa digunakan untuk slug. Coba ya. Ini OD-nya itu di OD kecil. OD 13-an. Bentar. OD-nya itu harusnya di OD 13 sih. Cuma alurnya ini yang bikin penasaran. Soalnya
oh ya, tetap alur 12 ternyata, saya kira di alur 6. Soalnya biasanya untuk unit dengan panjang laras di 65 itu biasanya kita pakainya itu di alur 6. Cuma unitnya ini masih pakai alur 12 juga ternyata. Oke ya. Ini unitnya itu kayaknya dari Maestro Barel untuk bagian dari larasnya. Ini mau saya buka, cuma dia ada pengaitnya di sini, jadi nanti kita harus ambil dulu untuk bagian di itunya, kunci L. Ini ada kunci L-nya teman-teman, ada baut L-nya. Jadi untuk penggunaan kalau teman-teman ingin lepas atau ganti laras, nanti ini harus dilepas dulu. Oke ya. Ini untuk bagian dari penggunaannya nanti bisa digunakan sampai jarak di 60 sampai 70 meter. Untuk laras standarnya ya, nanti buat mimis bisa menyesuaikan juga tergantung dengan posisi jarak yang kita pakai dan juga power yang kita pakai pastinya. Ini untuk penutupnya modelnya kayak pemecah suara tapi tengahnya bolong untuk bagian depannya ya. Jadi untuk bagian dari unitnya itu ya seperti ini untuk unitnya. Oke ya. Dan ini untuk bagian dari serombongnya. Tadi kalau seumpama enggak saya buat untuk bagian dari sininya teman-teman, kalau bisa saya lepas, kalau seumpama nggak ada baut L-nya, ini tinggal lepas gini kan. Untuk unitnya ini dia pakai drat untuk bagian dari serombongnya, jadi pengunciannya penguncian drat. Jadi nanti teman-teman kalau pengen lepas untuk bagian dari serombong larasnya ini harus diputar dulu untuk bagian dari serombongnya ya. Ini kalau ukuran serombongnya saja itu kurang lebih di panjang 60 ya, maaf 60 cm. Untuk bagian dari serombongnya ini ada tambahan dikit sehingga ini kurang lebih di 10 sentian. Oke. Ini untuk unitnya penggunaan big sudah sangat cocok. Ini untuk unitnya ada tambahan untuk bagian dari ruang ledak ya. Ini agak jorok ke depan buat nambah daya ledaknya, jadi untuk bagian dari FPS dia lebih tinggi lagi. Untuk unit ini pakai tabung ukuran 500, jadi untuk penyimpanan dengan penggunaannya itu pastinya juga lebih lama lagi. Ketika teman-teman gunakan itu pastinya teman-teman lebih nyaman lagi, lebih tenang, karena untuk bagian dari tabungnya dia pakai 500 ukuran gede untuk bagian dari unit-unit yang ukuran standar kayak gini. Sebenarnya untuk tabung itu ukurannya banyak banget, ada yang 700 itu juga ada, cuma rata-rata untuk penggunaan di unit-unit bocap seperti ini pakainya yang tabung-tabung 500 cc, karena itu tadi semakin gede tabungnya juga makin berat juga. Sekalipun tambah irit ya, memang tambah irit, cuma bagian dari beratnya itu juga nambah nanti. Ini untuk bagian dari cincin laras sudah kepasang ya untuk unitnya, jadi untuk penggunaan nanti teman-teman juga sudah bisa lebih tenang lagi, karena untuk bagian dari getaran di larasnya nanti sudah teredam dengan cincin larasnya. Ini mohon maaf ya sebelumnya, karena untuk bagian dari akurasi kayaknya kita di video kali ini belum bisa, karena di bagian lapangan kita tempat kita akurasi itu sedang ada perbaikan. Jadi setiap akurasi pun saya juga harus sedikit bergantian sama pekerja lapangannya. Ini ada ya sedikit perbaikan jalannya lah. Jadi untuk ketika saya lalu lalang di sana itu biar lebih mudah juga. Jadi yang ngaruh juga untuk operasional, terutama di bagian akurasi. Jadi kalau teman-teman punya orderan, kalau akurasinya mungkin ketunda, yang biasanya itu 1 hari bisa selesai, mungkin ya 1 hari besoknya baru kirim untuk videonya, karena itu tadi. Dan saya juga sering ngomong ke bagian videonya juga kalau sedikit ada perbaikan, jadi ada kendala juga ya. Oke, ini untuk posisi dari sambungannya ya. Ini buat sambungannya juga ada kuplernya, jadi untuk bagian dari pengisian nanti teman-teman bisa sesuaikan juga untuk posisinya. Kalau biasanya saya lebih enak itu pakai tatakan kayak gini. Kalau pakai kompresor maupun pakai pompa paling enak gini. Ini karena ada talinya, nanti bisa ditali. Kalau teman-teman punya tatakan yang nggak ada talinya, nanti ya cuma gini saja sudah cukup. Habis itu dipompa sambil kita ngecek manonya, karena posisi mano unit ini ada di bawah, nanti agak dimiringin gini juga lebih oke untuk pengisiannya ya. Oke. Ini bukan hanya sekedar untuk tambahan di bagian antara sambungan tabung dan juga chambernya ya, tapi ini juga ada pengaruhnya sebenarnya. Karena untuk bagian dari ruangnya ini dia itu lebih panjang, jadi untuk bagian dari power juga berpengaruh sebenarnya di setiap unit. Dan kemarin kita juga ada unit yang modelnya seperti ini juga untuk bagian dari chamber dan juga sambungan ke tabungnya di unit BRTX. Itu tulisannya plenum tapi sebenarnya bukan plenum, itu sedikit tambahan ruang ledak. Cuma kadang-kadang kita nyebutnya paling enaknya itu plenum. Jadi untuk dari bagian penggunaan powernya itu gede, kencang untuk penggunaannya, tapi harus kita benar-benar sesuaikan juga untuk bagian dari setelan powernya. Oke ya.
Untuk chamber ini pakai full CNC untuk pengerjaannya. Dan oh ya, ini pengisian maksimalnya tertulis di sini itu maksimal fill atau maksimal isi itu di 3000 PSI. Maksimal isi, ini kekuatan chamber dan juga kekuatan tabungnya ya, pastinya untuk perhitungannya. Ini sudah diperhitungkan banget, sudah matang banget. Oh, di sini ada. Untuk perhitungannya itu sudah matang banget. Ini tertulis maksimal isinya itu di 3000 PSI. Tapi tertulis juga untuk safety-nya, pengisian terbaiknya, pengisian amannya itu di 2800 PSI. Tapi kalau saya mainnya tetap di 2500 PSI ya. Sesuai dengan posisi saya yang memang memerlukan waktu yang lebih cepat juga. Jadi rata-rata untuk buat bocah-bocah seperti ini pengisian di 2500 maksimal. Paling tinggi mungkin di ya itu tadi. Tapi rata-rata standarnya saya di 2100. Habis itu saya buat main selesai pas di 2000 untuk anginnya. Jadi untuk bagian pengiriman juga sama di 2000. Nanti seumpama ada kekurangan itu mungkin karena ada penyusutan angin yang terjadi ketika waktu pengiriman itu. Oke ya. Untuk chambernya full CNC, dia pakai, kalau teman-teman kenal unit RTX pasti langsung ke pikiran ya dengan unit ini ya, langsung ada bayang-bayang unit RTX. Ini unitnya bagus banget ya untuk bagian dari chambernya. Ini untuk dural sudah masuk ke dural tinggi, dural series 5 ke atas sih ini harusnya ya, untuk bagian dari unitnya. Di bagian chambernya ini untuk bahannya sudah full, dan untuk bagian dural sudah bagus banget. Ini untuk bagian daleman dia itu sudah pakai per Mizumi. Ini sudah kelihatan dikit putih, Mizumi putih, dan ini cukup dalam sih untuk bagian dari Mizuminya. Soalnya dia sudah masuk bagian dalam banget di bagian sini. Saya lihat itu di bagian lubangnya sini lah. Di bagian lubang depan sini. Dia masuk dalam banget untuk bagian dari Mizuminya. Ini kayaknya untuk bagian dari apa itu pendorongnya di bagian belakang dia itu juga panjang. Jadi untuk bagian dari pernya bisa maju ke bagian depan sini. Ini benar-benar maju banget untuk bagian dari pernya. Untuk penggunaan nanti teman-teman kalau bagian pemasangan di cancel kokang itu biasanya ya tergantung sih. Kalau kita itu biasanya pasang di kiri. Kalau teman-teman saya nggak tahu ya. Ini kadang-kadang soalnya membutuhkan menyesuaikan juga untuk penggunanya. Ini bisa di kiri, bisa di kanan maupun di kiri soalnya untuk pemasangan. Jadi lebih enak juga sih penyesuaiannya, terutama buat teman-teman yang nggak terlalu suka untuk bagian dari cancel kokang dipasang di sebelah ininya, di sebelah set levernya. Jadi lebih enak kalau dipasang di sebelah kiri, ataupun sebaliknya. Kalau ada yang suka untuk pemasangan di bagian cancel terus dia itu posisi cancelnya itu lebih dekat dengan safety, untuk bagian dari set levernya kan juga ada untuk orangnya ya. Untuk pengisian dari Mimis pastinya sudah bisa support magazine. Ini untuk ukurannya di ukuran pas ya, untuk bagian magazine pas ya untuk ukurannya. Beda dengan unit-unit yang seperti Black Lava terus dan lain sebagainya. Dia kan agak gede dikit untuk bagian dari ukurannya, tapi untuk unit ini sudah pas. Jadi untuk penggunaan tinggal masuk aja untuk bagian dari magazine. Untuk penggunaan pastinya juga lebih enak lagi. Untuk bagian dari rail nanti teman-teman sudah harus pakai ukuran 22 untuk bagian dari rail talinya. Ini nggak ada tambahan adaptornya ya. Di bagian atasnya ini ukuran 22. Tiket ini 22 untuk bagian dari railnya, rail teleskopnya. Jadi untuk penggunaan ya diusahakan punya yang ukuran 22. Kalau nggak gitu nanti kalau teman-teman beli teleskop nanti bisa request tambah mounting, maupun nanti bisa beli sekalian untuk mounting barunya ya. Oke. Untuk bagian dari kokangnya ini termasuk kokang yang ringan, sedikit dalam sih untuk bagian dari kokangnya. Biasanya itu kan segini sudah ke kokang kan, ini agak dalam dikit. Nah, agak dalam, benar-benar agak dalam, hampir menyerupai kokangan di unit ini T-Rex bullpup. Dia T-Rex bullpup kan benar-benar dalam kan, sampai klek gini kan untuk T-Rex bullpup. Tapi untuk ini nggak sampai seperti itu, dia masuk dalam untuk bagian dari kokangannya. Nah, masuk dalam. Jadi untuk penggunaan nanti kerasa sih untuk bagian dari tarikannya. Posisi ketariknya sama enggak itu sudah kerasa banget. Oke ya. Udah pakai Mizumi untuk tarikan oke, lancar, dan pastinya enak untuk tarikannya. Dan untuk penggunaan pastinya juga enak untuk unitnya ya. Ini tambahan frame itu untuk bagian nambah kekuatan dan juga bagian untuk menambah nilai estetika atau seninya untuk bagian dari framenya ya. Untuk frame kita ada warna
kuning seperti ini, merah juga ada, dan biru juga ada. Ini untuk bautnya stainless ya teman-teman ya, untuk bagian bautnya ini. Bautnya stainless, jadi untuk penggunaan pastinya ya menambah ringan. Untuk bagian dalamnya yang belum stainless untuk unit ini ya. Untuk bagian per depan ini unitnya itu masih pakai per biasa, per standar. Jadi untuk penggunaan nantinya teman-teman kalau pengen mengupgrade unit ini sudah cocok banget. Kalau saran dari saya nanti bisa tambahin untuk regul unitnya ya. Jadi untuk bagian dari penggunaan nanti biar lebih untuk FPS dia lebih ketata lagi, lebih ke stabilnya juga dapatnya. Karena unit ini itu posisi dari manonya kan sudah ada di bawah, nanti bisa difungsikan sebagai mano output untuk penyetingan. Ya kurang lebih seperti itu ya untuk bagian dari teorinya. Teori apa? Hitung-hitungannya. Dan untuk bagian dari reel, ini reel bipodnya termasuk reel bipod pendek untuk unitnya. Nanti kalau teman-teman pengen pasang bipod harus dimundurkan ini. Ini mundur nggak bisa sih. Harus dilepas untuk bagian dari grip depan ini ya, grip segitiganya ini nanti harus dilepas. Kalau pemasangan bipod, soalnya dia pendek untuk bagian dari reelnya, dan untuk bagian dari penggunaan ya ngelepas dan baru bisa dipasang untuk bagian dari reelnya. Oke, ini untuk bagian dari picunya matte. Picunya picu matte, dan untuk bagian dari pengaturan nanti agak sulit sih untuk unit ini. Soalnya di bagian sininya nggak ada lubangnya, nggak ada lubang matte-nya. Biasanya kan cuma dimasukin gini, klek. Nah, harusnya kalau ada lubangnya itu di sini, di posisi bagian sini. Kalau kalau ada lubangnya, ini cuma unitnya itu nggak ada lubangnya. Jadi nanti teman-teman lebih mengandalkan untuk penggunaan kunci L yang kecil, ya, yang ukuran kecil, yang kayak kunci L kotakan kecil gitu ya. Ini nanti baru bisa di setting. Dan untuk biasanya kan penggunaan cuma dimasukin dari atas kan, ini teman-teman harus dari samping nanti untuk penggunaan penyetingannya dari picunya. Oke. Ini kita coba dulu untuk suaranya ya. Ini gripnya itu seperti biasa dari bahan karet biasa. Oke sih, untuk suaranya nggak terlalu kenceng sebenarnya, cuma untuk bagian dari FPS pastinya harus diuji sih untuk unit ini. Mungkin kalau teman-teman pengen lihat untuk bagian dari tesnya, nanti bisa komen di bawah ya. Mungkin nanti bisa saya buatkan video, baik nanti buat tes FPS, akurasi maupun daya rusaknya sekalian. Soalnya untuk unit ini bagus banget ini. Untuk bagian dari belakangnya, kita ngobrolin yang belakang ya. Ini belakangnya ya seperti yang saya bilang. Dari bagian untuk pemasangan gripnya, bagian dari popor belakangnya itu dia masih popor taktikal biasa. Masuk lancar sih untuk penggunaannya. Jadi untuk penyetingan maju mundurnya nanti teman-teman juga sudah nyaman juga pastinya. Ini nanti kalau teman-teman pengen ya, seumpama pengen ganti, terutama untuk bagian dari belakangannya, dia itu ada kunci L kecil di sini. Nah, ini di sini itu ada kunci L kecil, jadi untuk penggunaan, kalau teman-teman pengen ganti untuk bagian dari posisi belakangannya ini ya, besi yang belakangan ini nanti bisa teman-teman ganti pakai kunci L kecil yang ada di sini. Dan nanti kalau teman-teman pengen ngubah ke bagian popor lipat, di sini juga ada bagian dari sambungannya sini. Ini nanti bisa dilepas. Ini ada penguncian baut L kecil, dan di sini untuk baut L kecil juga. Oh iya, saya baru keinget kita belum memperlihatkan untuk safety-nya. Posisi safety seperti ini, ada di bagian kiri, dan dia modelnya itu yang geser seperti ini. Udah nggak kelihatan ya, cuma di kamera ya. Nanti tak tambahin aja. Nah, ini dia geser seperti ini untuk bagian dari safety-nya. Ada tulisan F dan S, jadi untuk penggunaan kalau S safety, kalau yang F itu fire, siap tembak. Oke ya. Benar-benar menjanjikan sebuah kemudahan sih dari unit ini, Crossfire X ini. Mulai dari seumpama teman-teman pengen ngupgrade, nanti juga ngupgrade-nya nggak terlalu gede. Dan untuk bagian dari perubahan popor belakang nanti juga teman-teman bisa akalin, terutama karena dia pakai penguncian yang lebih mudah juga. Selain berat, dia juga pakai baut L, jadi untuk penggunaan juga lebih mudah ya. Oke. Next video ya saya buatkan untuk bagian dari tes ujinya, soalnya untuk bagian dari belakang masih repot. Bagian pawone enek perbaikan, repot wong pawone ya. Oke. Ini buat harganya saya bacakan lagi. Kalau teman-teman ambil yang paket kaos itu nanti di harga 3.450.000, murah. Nanti kalau teman-teman pengen dapat kaos official dari kita, kalau nggak gitu sudah punya pompa bisa banget yang 3.450.000. Kalau nggak gitu, kalau teman-teman butuh pompa PCB, karena di rumah mungkin teman-teman nggak punya pompa atau mungkin pengen tambah pompa, nanti bisa ambil yang
dua selanjutnya. Ada yang 3.750.000, ada juga yang 3.850.000. Yang 3.700.000 itu 3.750.000 dia di pompa 4000 PSI, pompa kecil, mano kecil. Dan untuk bagian dari 3.850.000 nya itu tadi dia itu di pompa ukuran gede di 6000 PSI. Jadi untuk penggunaan pastinya juga lebih mudah yang 6000, cuma selisih 100.000. Jadi bisa teman-teman pertimbangkan untuk ambil paket yang mana untuk dibawa pulang ya. Oke, segini saja untuk video kali ini. Next video kita buatkan untuk bagian dari tesnya. Sampai jumpa ya di video selanjutnya. Buat teman-teman yang pengen lihat untuk tesnya, nanti bisa di komen di bawah biar saya keingetan terus ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.